Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas FRP 3 Keperawat 2023 buat teman-teman dari JF Perawat Rampil maupun ahli pertama. Silakan teman-teman bisa identifikasi sendiri mana-mana yang masuk ke dalam jafung teman-teman berdasarkan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke, langsung saja soal pertama. Apa yang dimaksud dengan kredensial? Apakah kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis? Apakah kredensial adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area prakteknya? Apakah kredensial adalah penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan kewenangan klinis? Apakah kredensial adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang dilaksanakan oleh profesi perawat dan juga bidan? Ataukah kredensial adalah sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang pertama ya. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Menurut PMKRI nomor 49 tahun 2013 bahwa yang namanya kredensial itu adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis ya. Jadi ada yang namanya proses evaluasi. Nah, kemudian tadi ada juga pilihannya yaitu uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area prakteknya. Yang ini arti dari yang namanya kewenangan klinis tenaga keperawatan. Kemudian tadi juga ada penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan kewenangan klinis. Nah, ini arti dari penugasan klinis ya. Kemudian ada lagi tadi upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang dilaksanakan oleh profesi perawatan dan juga bidan. Ini maksud dari audit keperawatan ya. Kemudian ada sekelompok tenaga keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan tenaga keperawatan. Nah, ini adalah definisi dari Mitra Bestari. Jadi yang namanya kredensial itu adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan layaknya pemberian kewenangan klinis. Oke? Nah, soal kedua. Seorang laki-laki umur 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan nyeri. Nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk jarum dan tertekan benda berat. Masuk dalam pengkajian PQRST bagian manakah data tersebut? Apakah time, apakah region, apakah quality, apakah severity, ataukah provokatif? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Ini pasti masuk ke dalam quality ya. Nah, ini kita lihat bahwa di dalam penilaian gejala nyeri biasanya kita menggunakan PQRST. Nah, kita jelaskan satu persatu. PQRST, P-nya itu adalah paliatif atau provokatif, yaitu sebagai penyebab dari nyeri yang dirasakan. Kemudian quality ataupun kualitas nyeri. Ini seperti yang tadi di soal ya, nyerinya seperti ditusuk-tusuk, ditekan benda berat ya, itu adalah kualitas nyerinya. Kemudian ada region, lokasi dan penyebaran nyeri. Misalkan lokasinya ada di lengan kiri menyebar ke punggung, itu contohnya. Kemudian ada severity, keparahan atau tingkat nyeri. Ini biasanya lebih mudahnya menggunakan bahasa skala nyeri. Kemudian ada time, yaitu periode ataupun waktu yang berkaitan dengan nyeri. Ini biasanya terkait dengan nyeri itu dirasakan apakah di pagi hari, siang hari, atau malam hari, ataukah nyeri itu terus-menerus dirasakan atau berselang-seling gitu ya contohnya. Nah, kalau tadi berkaitan dengan soal yang dimaksud dengan nyeri dirasakan seperti tertusuk-tusuk jarum dan tertekan benda berat, itu masuk ke dalam kualitas nyeri atau quality. Oke.
Oke, selanjutnya, apakah fungsi pijat pada bayi atau touch terapi kecuali apakah meningkatkan berat badan dan pertumbuhan, apakah meningkatkan daya tahan tubuh, apakah membuat bayi trauma dan tidak rewel, apakah membuat bayi menjadi rileks, nyaman, dan membuat tidur menjadi pulas, ataukah meningkatkan produksi ASI, mempererat ikatan batin dan emosional antara ibu dan bayi. Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah membuat bayi trauma dan tidak rewel ya. Ini kecuali. Nah, fungsi ataupun manfaat pijat bayi ataupun touch terapi itu ada beberapa yang didapatkan ya, atau sering sekali familiar yang kita dengar. Yang pertama adalah meningkatkan berat badan dan pertumbuhan ya. Ini biasanya digunakan pada pasien-pasien bayi dengan prematur ataupun BBLR ya. Itu bisa diberikan pijat bayi ataupun touch terapi yang mana tujuannya bisa meningkatkan berat badan ataupun pertumbuhan ya. Kemudian ada meningkatkan daya tahan tubuh, ini juga bisa. Kemudian ada membuat bayi menjadi rileks, nyaman, dan membuat tidur menjadi pulas. Kemudian meningkatkan produksi ASI, mempererat ikatan batin dan emosional antara ibu dan bayi. Nah, ini bisa didapatkan ketika seorang ibu yang melakukan pijat bayi tersebut ya. Jadi misalkan si ibu melakukan pijat bayi dengan benar, kemudian bayi tersebut itu akan menjadi rileks dan kemudian nafsu makannya juga bertambah ya, sehingga produksi ASINya si ibu itu juga akan meningkat, sehingga mempererat juga ikatan batin dan emosional antara si ibu dan juga bayi. Oke, nah jadi yang kecuali fungsi ataupun manfaat dari pijat bayi itu adalah membuat bayi trauma dan tidak rewel. Nah, ini merupakan salah satu efek samping pijat bayi ketika dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Contoh misalkan kita melakukan pijatannya itu secara keras, kasar, maka itu akan membuat si bayi itu trauma dan malah menjadi rewel ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 58 tahun diantar ke UGD karena KLL. Hasil pengkajian, luka di kepala, bunyi napas gargling, dan darah keluar dari mulut. Terpasang bantal di bawah kepala. Tekanan darah 175/105 mmHg, frekuensi napas 32 kali per menit, nadi 82 kali per menit. Apakah tindakan keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Apakah resusitasi jantung paru? Apakah melakukan suction? Apakah fisioterapi dada? Apakah posisikan semivolar? Ataukah ajarkan batuk efektif? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah melakukan suction ya. Nah, ini tentu ya, kalau kita pasti akan cepat langsung menentukan bahwa tindakan suction itu diperlukan pada pasien ini ya. Kita lihat di sini. Yang ditanyakan itu tindakan keperawatan prioritas. Kalau misalkan ini kan di UGD ya, kaitannya pasti dengan airway, breathing, sirkulasi. Berarti yang diutamakan adalah airway-nya. Maka kalau kita lihat di sini bahwa hasil pengkajiannya di bagian airway itu dia ada tanda bunyi napas tambahannya itu gargling, di mana gargling itu seperti suara berkumur ya, itu tanda ada darah ataupun cairan. Nah, kalau di sini itu karena adanya darah keluar dari mulut, maka kita harus keluarkan. Karena ini menjadi sumbatan di saluran pernapasannya, maka kita harus bersihkan dengan menggunakan tindakan suction ini ya, kolaborasi. Oke teman-teman, semangat belajar terus, nantikan episode berikutnya.